Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 9. Pada pertemuan pertama ini, kita mempelajari materi kita tentang interaksi negara Asia dengan negara lainnya. Coba kamu lihat. Dalam video ini sama saja sebenarnya isinya interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kenapa Ibu mencantumkan tujuan pembelajaran kita supaya kalian bisa mengevaluasi setelah belajar apakah kamu berhasil atau tidak. Jadi kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita setelah kita selesai mempelajari ini. Coba lihat kursor Ibu di situ. Yang pertama, menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Jadi kalau kamu lihat peta dunia, kamu dapat menunjukkan mana itu benua Asia, mana Afrika, mana Australia. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Misalnya benua Asia berapa derajat letak lintangnya, letak bujurnya berapa. Kemudian yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Jadi misalnya Asia di utara dia berbatasan dengan wilayah mana. Di selatan dia berbatasan dengan samudra apa. Kira-kira letak geografis. 4. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Jadi setelah kita lihat benua, mana yang paling luas? Bisa kita urutkan. Mana yang kedua terluas, ketiga, keempat, dan kelima. Yang keempat, menyebutkan pembagian wilayah atau region benua Asia dan benua lainnya. Jadi kita tahu bahwa benua-benua itu dibagi wilayahnya seperti misalnya contohnya Asia. Ada Asia Tenggara, ada Asia Barat Daya, ada Asia Selatan misalnya, ada Asia Utara. Kemudian tujuan nomor 6 adalah menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Kita tahu sekarang bahwa perubahan ruang dan interaksi antar ruang, interaksi masyarakat yang satu di negara yang satu dengan negara lainnya, di benua yang satu dengan benua lainnya, sekarang ini semakin intensif karena dipercepat atau semakin diintensifkan oleh teknologi komunikasi misalnya, teknologi transportasi, sehingga manusia itu berinteraksi semakin intensif. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, lalu kita berlanjut. Coba kamu lihat, ini adalah pertemuan kepala-kepala negara dari organisasi APEC, yaitu sebuah organisasi ekonomi dari negara-negara yang negaranya tetanggaan dengan Samudra Pasifik. Maka kepanjangannya Asia Pacific Economic Countries. Jadi pertemuan ini tahun 2017. Pada pertemuan ini menunjukkan interaksi antar ruang. Karena apa? Karena kepala-kepala negara ini berasal dari mungkin benua yang berbeda, negara-negara yang ada di Amerika, di Asia, dan juga Australia. Jadi ini menunjukkan interaksi antara negara yang satu, benua yang satu lewat pertemuan ini. Lalu kita lanjut ke berikutnya. Ya, coba amati peta dunia ini. Coba kalian amati satu persatu. Mana Asia, mana Australia. Lalu, kalau begitu apa itu benua? Ada istilah benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Amerika, Eropa. Ada yang bilang bahwa benua itu, coba dilihat di sini, benua adalah bagian atau daratan bumi yang sangat luas
sehingga bagian tengah bumi itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut karena sangat luasnya. Jadi pengaruh angin laut ke tengah-tengah daratan benua tidak sampai. Biasanya itu akan menimbulkan terbentuknya gurun pasir di tengah-tengah benua. Karena kita tahu bahwa di kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 7 atau kelas 8 kita mempelajari siklus air. Ada yang bilang bahwa benua adalah definisi yang sangat praktis adalah benua adalah massa daratan yang luas yang punya karakteristik tersendiri. Coba lihat pengertian benua di bukumu pada halaman 3. Di situ dikatakan benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Oke. Kemudian kita lihat lagi peta dunia berikutnya. Ada banyak para ahli geografi yang menyatakan berapakah sebenarnya jumlah benua yang ada di bumi ini. Di bukumu halaman, coba kamu lihat di bukumu halaman 4. Coba perhatikan, jadi kamu belajar sambil buka buku paket di halaman 4. Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang berapa jumlah benua. Ada yang menyatakan 7 benua. Yang menyatakan 7 benua, diantaranya benua Asia. Coba lihat di situ, benua Asia. Benua Asia, coba lihat kursor Ibu, benua Asia. Benua Eropa. Benua Amerika Utara ini dianggap benua yang berbeda, benua Amerika Utara, ini benua Amerika bagian utara, benua Amerika Selatan, ini dia, lihat kursor Ibu. Lalu benua Afrika, seterusnya benua Australia, dan terakhir di bagian selatan ini ada daratan Antartika yang dianggap sebagai sebuah benua. Jarang kita dengar karena tidak ditempati oleh manusia. Itu dia. Jadi yang 7 menyatakan benua Australia, benua Asia, Eropa, Afrika, benua Amerika Selatan, lalu benua Amerika Utara, dan di bagian selatan bumi di sini ada daratan Antartika. Tetapi dalam hal ini kita memakai pembagian benua yang dimana salah satu ahli geografi menyatakan bahwa di bumi ini ada 5 benua. Pendapat ini didasari oleh benua yang ditempati oleh manusia. Jadi Antartika itu benua di sebelah selatan bumi kita ini jarang kita dengar karena tidak ditempati oleh manusia. Jadi berdasarkan pendapat itu, benua ada 5, benua Amerika, coba lihat kursornya, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan Australia. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, benua Eropa dengan benua Asia dinyatakan sebagai benua yang berbeda. Berikutnya nanti kita teruskan.